Perkenalkan kami dari kelompok satu. Nama saya Catur Hendika Putra, NIM 6720202778. Dan ada Imam Adi Saputra 6720202774 serta Diki Rian Maulana Ari Wibowo 6720202283. Kami akan mempresentasikan materi kami yaitu hak dan kewajiban warga negara. Mulai. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah semua hal yang diperoleh atau didapatkan yang bisa dibentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Next. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan atau oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang ada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Warga negara berasal dari bahasa Inggris citizen yang berarti warga negara, atau dapat diartikan sesama penduduk yang dan orang setanah air. Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara itu sendiri. Pengertian warga negara menurut para ahli. Yang pertama dari A.S. Hikam, mendefinisikan bahwa warga negara merupakan terjemahan dari citizenship, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Yang kedua, Kurniatmanto S. mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seseorang warga negara memiliki kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Yang ketiga, Austin Rani. Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Setelah itu, hak warga negara dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah itu, hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1945. 1. Hak atas kewarganegaraan. Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Next. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu hak kemerdekaan bersifat dan berkumpul. Pasal 28 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Syarat-syaratnya akan diatur dalam undang-undang. 6. Hak kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diki.
Hak pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedelapan, hak mendapat pendidikan. Sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang ke-9, hak memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian dalam pasal 32 ayat 2 disebutkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Yang ke-10, hak perekonomian nasional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 yang terdiri atas 5 ayat menyatakan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Yang ke-11, hak kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam pasal 34. Pasal 34 terdiri atas 4 ayat, yaitu yang pertama, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan yang keempat, fasilitas pelayanan umum yang layak. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.
Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, padahal pasal 27 ayat 2 UUD NKRI tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Yang kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Yang keenam, pelanggaran hak cipta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imam Mahdi Saputra. Yang selanjutnya adalah kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pada kenyataan saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas. Yang ketiga, merusak fasilitas negara. Dan yang keempat, tidak membayar pajak pada negara. 5. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. 5. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Membangun partisipasi masyarakat pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Hak dan kewajiban warga negara saat COVID-19. Hak dan kewajiban warga negara saat ini adalah dengan melakukan karantina guna mencegah keluar masuknya penyakit atau faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sekian itu yang bisa kami presentasikan. Terima kasih.